Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait bilangan pecahan nih. Atau lebih tepatnya adalah kita akan ngebahas yang namanya membandingkan bilangan pecahan gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, pasti kalian tahu lah ya yang namanya kue ulang tahun kayak gini. Iya, jadi tuh gini ceritanya. Saat Andi ulang tahun, ia tuh ingin membagikan kuenya ke 8 teman dekatnya. Terus Andi mikir, kira-kira kalau kayak gitu, setiap anak tuh bakal dapat berapa bagian sih? Nah, buat tahu jawabannya, berarti kita harus paham dulu konsep yang namanya bilangan pecahan. Apa tuh bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan bentuk bilangan A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Yang jadi pertanyaan adalah, emang kenapa sih bilangan pecahan ini tuh penting? Ya jawabannya karena nggak semua operasi pembagian dapat menghasilkan bilangan bulat. Sehingga terkadang kita menggunakan bentuk bilangan pecahan kayak gini nih. Untuk lebih jelasnya, yuk kita balik ke contoh kasus tadi nih. Yaitu saat Andi ulang tahun. Bayangin aja ini merupakan kue ulang tahunnya ya. Kemudian untuk membagi ke 8 teman secara rata, maka kita akan bagi menjadi beberapa bagian kayak gini nih. Di sini ada 8 bagian kue. Kemudian teman pertama akan mendapatkan bagian segini nih, yaitu satu bagian kue dari 8 bagian kue secara keseluruhan. Secara matematis berarti kan teman pertama ini mendapatkan 1/8 bagian keseluruhan nih. Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini nih, yaitu satu bagian kue dari 8 bagian kue secara keseluruhan. Artinya secara matematis kita bisa tuliskan bahwa teman pertama ini mendapatkan 1/8 bagian gitu. Jadi kesimpulannya dari cerita tadi adalah bahwa setiap temannya akan mendapatkan 1/8 bagian kuenya. 1/8 ini itu kan sulit ya untuk diselesaikan menggunakan bilangan bulat. Oleh karena itu kita dapat menggunakan yang namanya bilangan pecahan kayak gini nih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dari yang namanya bilangan pecahan ini? Kalau udah, yuk kita masuk ke contoh soal nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya gini, berapakah bagian daerah yang berwarna oranye? Di mana di bawah ini ada dua gambar, yaitu gambar poin B dan gambar poin A. Kita jawab ya, kita jawab poin A dulu deh, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa jumlah kotaknya adalah dua kotak. Dan kotak yang berwarna oranye cuma satu kotak aja. Berarti kalau kita ingin menghitung bagian oranyenya adalah bagian oranye sama dengan jumlah kotak oranye dibagi dengan jumlah kotak secara keseluruhan, yaitu 1/2. Oke, kita udah tahu nih bahwa pada poin A, bagian kotak yang berwarna oranye adalah setengah bagian. Kemudian untuk poin B, yaitu kita tahu bahwa jumlah kotak secara keseluruhan adalah 4 kotak. Dan kotak oranyenya tuh ada dua kotak. Berarti bagian oranyenya adalah kotak oranye per jumlah kotak secara keseluruhan, yaitu 2/4. Jadi bagian oranye pada poin B adalah 2/4 bagian gitu. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa nilai dari setengah bagian dan 2/4 bagian itu tuh sama besar enggak sih? Kalau kita buktikan jadi gini ceritanya. 2/4 kita sederhanakan nih, pembilangnya dibagi dengan 2 dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Maka diperoleh yaitu nilainya adalah setengah. Artinya apa? Artinya nilai dari 2/4 itu tuh setara dengan nilai setengah. Jadi kurang lebih itu ya konsep dasar terkait bilangan pecahan nih. Berikutnya kita masuk ke topik inti. Kita akan ngebahas yang namanya membandingkan dua bilangan pecahan. Kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi gini, manakah yang paling besar antara bilangan 3/4 dengan 1/4? Nah, buat ngejawab gini, kita bisa gunakan bantuan gambar bagian kayak tadi nih, yaitu di sini ada 3/4 bagian.
Artinya ada 3 bagian berwarna oranye dengan total kotaknya adalah 4. Kemudian untuk 1/4 berarti ada satu kotak berwarna oranye dengan total kotaknya adalah 4. Nah, dari gambaran ini kita bisa tahu nih bahwa 3/4 bagian memiliki jumlah kotak warna oranye itu lebih besar dibandingkan dengan kotak 1/4 ini nih. Artinya apa? Artinya nilai dari 3/4 itu tuh lebih besar dibandingkan dengan nilai 1/4. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa 3/4 lebih besar dibandingkan dengan 1/4. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa jika penyebutnya sama besar, maka nilai pembilanglah yang menjadi faktor penentu besar kecilnya nilai pecahan tersebut. Pada kasus ini, nilai 3 itu tuh kan lebih besar dibandingkan dengan 1. Berarti 3/4 lah yang memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan 1/4. Tapi kalau kasusnya kayak gini gimana coba? Manakah yang paling besar nih antara 3/4 dengan 2/5? Kita jawab ya. Di sini kita tahu nih bahwa penyebutnya tuh nggak sama gitu. Ada 4 dan juga 5. Nah, kalau kayak gitu berarti kita butuh penyamaan penyebutnya menggunakan konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil nih. Yaitu kayak gini nih, ada bilangan 4 dan 5 nih. Kita pengen tahu nih kelipatan dari bilangan 4 dan 5 kayak gini. 4 dikali 1 bernilai 4, 5 dikali 1 bernilai 5. Kemudian 4 dikali 2 bernilai 8, 5 dikali 2 bernilai 10. Begitu juga seterusnya nih. Di sini diperoleh ada angka yang sama yaitu 20 dengan 20. Pada area atas ini nilai 20 itu setara dengan 4 dikalikan dengan 5 ya. Sedangkan pada area bawah yaitu 5 dikalikan dengan 4 nilainya adalah 20. Artinya bilangan dari 3/4 ini dan 2/5 kita harus kalikan dengan nilai ini nih. 3/4 kita kalikan dengan 5, maka diperoleh yaitu 3/4 dikali 5/5 dan nilai dari 2/5 kita kalikan dengan 4/4 nih. Sehingga diperoleh yaitu 15/20 dan 8/20. Di sini kan kita udah tahu ya bahwa penyebutnya sama sebesar 20. Berarti kita dapat menentukan nih bilangan mana yang paling besar antara 15/20 atau 8/20. Tentunya kita bisa jawab bahwa 15/20 inilah merupakan bilangan yang lebih besar dibandingkan dengan 8/20. Atau kalau kita balik ke pertanyaan di awal, berarti 3/4 ini nilainya tuh lebih besar dibandingkan dengan 2/5 gitu. Jadi kurang lebih itu ya cara membandingkan dua bilangan pecahan. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.